Shalom kekasih Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk mempercayai otoritas Alkitab merupakan kekuatan Allah. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, untuk kita dapat mengalami akan kekuatan Allah dan itu sebagai otoritas Alkitab, hendaknya kita semakin rajin dan tekun memahami, mempelajari, dan melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami naikkan syukur kepadamu kalau hari ini kami dapat kembali menerima kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi satu firman yang mengokohkan, menguatkan iman percaya kami. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan merupakan kekuatan dari pribadi-Mu untuk kehidupan kami sebagai umat pilihan-Mu, Tuhan. Kami bersyukur karena firman Tuhan, kebenaran Allah yang nyata, yang dapat mengubahkan nasib dan karakter kami, Tuhan. Kami mengucap syukur, biarlah Engkau mempersiapkan hati kami untuk terus diisi dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema Alkitab merupakan kekuatan Allah. Firman Tuhan terdapat dalam Roma 1 ayat 16b dan 17. Demikian firman-Nya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kekasih Kristus, ketika kita sebagai orang Kristen berbicara keselamatan yang memberikan jaminan tentang hidup kekal, semestinya kita dapat melihat dari mana dasar pernyataan tersebut. Sebab bila yang menyatakan di luar dari Alkitab boleh saja mempunyai pemikiran akan beroleh hidup kekal. Tetapi apakah itu merupakan hal yang pasti atau tidak? Dan bila dasar itu dinyatakan dari Alkitab, maka kita harus mempercayai bahwa otoritas Alkitab itu nyata karena Injil merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Sebagaimana tertulis dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dari ayat ini muncul pertanyaan, mengapa Injil disebut menyelamatkan? Karena Injil merupakan bukti kasih Allah kepada semua manusia yang berdosa dan tidak lepas dari hukuman dosa. Tetapi melalui otoritas Alkitab dalam Injil, inilah kasih Allah sebagai kekuatannya, sehingga manusia dapat bersekutu kembali dengan Allah. Injil juga menceritakan tentang karya Allah, yaitu Kristus yang telah mati di salib dan dikuburkan bagi kita, dan pada hari ketiga dibangkitkan, sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Kekasih, dari berita yang disampaikan dalam Alkitab telah terbukti banyak mengubahkan karakter dan nasib manusia. Dan Alkitab secara nyata terbukti di dalamnya memiliki satu kuasa yang dapat mengubah karakter dan nasib yang percaya akan otoritas Alkitab tersebut. Inilah yang disebut otoritas Alkitab merupakan kekuatan Allah. Kekasih, orang yang mempercayai tentang otoritas Alkitab merupakan kekuatan Allah, tentu hidupnya akan terus-menerus menyampaikan isi yang terkandung dalam Alkitab kepada orang-orang dan berusaha untuk menanamkan isi Alkitab tersebut kepada setiap orang yang mendengarkan ucapannya bahwa otoritas Alkitab merupakan kekuatan Allah. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus setelah ia menerima hidup baru dalam Tuhan Yesus. Paulus perlu mengungkapkan dan menyatakan bahwa dirinya tidak malu untuk menyatakan akan Injil yang di dalam Injil adalah kekuatan Allah yang dapat menyelamatkan, dan itu adalah nyata sebagaimana ditulis dalam Roma 1 ayat 16b sampai 17. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman.
Sehubungan akan hal ini, Tuhan Yesus pernah memperingatkan para pengikutnya untuk tidak malu karena dia atau perkataannya. Tertulis dalam Markus 8 ayat 38. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Hal yang sama dilakukan oleh Paulus kepada Timotius untuk tidak malu memperkatakan kebenaran, tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kekasih, Paulus menyampaikan dan memerintahkan kepada Timotius agar tidak malu untuk menyatakan berita firman Tuhan sebagai kebenaran, karena Paulus sangat yakin akan otoritas Alkitab merupakan kekuatan Allah. Kekasih Kristus, mengapa kita harus malu untuk menyatakan otoritas Alkitab yang merupakan kekuatan Allah? Kalau kita berbicara tentang malu, malu adalah perasaan psikologis seseorang. Ada orang yang merasa malu mengungkapkan keyakinannya di depan orang lain atau banyak orang. Hal ini terjadi mungkin orang tersebut beranggapan bahwa berita Injil terkesan tidak masuk logika, aneh, sulit, dan sesuatu yang tidak mungkin. Di telinga orang-orang Yahudi, berita Injil terdengar sebagai batu sandungan, sedangkan di telinga orang-orang non-Yahudi sebagai kebodohan. Tetapi bagi orang dalam Kristus itu merupakan kekuatan Allah, tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 23 dan 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kekasih, orang Yahudi yang belum menerima Yesus merasa malu untuk mengakui Yesus sebagai Mesias yang dapat menyelamatkan karena ketidakmengertian akan otoritas Alkitab yang merupakan kekuatan Allah, dan itu sekedar ketidaktahuan dan perasaan. Jadi kita dalam mengakui otoritas Alkitab yang merupakan kekuatan Allah memang memiliki resiko yang berakibat penolakan, penghinaan, dikucilkan dari lingkungan atau pergaulan, bahkan bisa juga penganiayaan. Kekasih, bila hal ini terjadi, jangan kita berpikir bahwa ini adalah aib, tetapi merupakan suatu proses dari keimanan yang meyakini akan otoritas Alkitab yang merupakan kekuatan Allah. Dan Tuhan akan membuktikan terhadap sikap kita sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 2 ayat 12 dan 13. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan, karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami. Kami semakin yakin bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi firman-Mu memiliki kekuatan dalam pribadi-Mu sendiri yang sanggup mengubahkan kehidupan kami, sanggup mengubahkan karakter, sanggup mengubahkan nasib yang kami sedang jalani, karena firman Tuhan penuh dengan kuasa, dan itu sebagai keyakinan di dalam iman kami. Semuanya itu karena firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita mengakhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani
berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.